Tahu maksudnya keyakinan? Tahu. Apa yang kalian yakini? Ini berasal dari sebuah peraturan yang nantinya akan menjadi keyakinan kita bersama untuk disepakati dan untuk dijalankan secara bersama. Baik, sebelumnya Ibu akan membagikan kertas. Nanti silakan kalian tulis peraturan-peraturan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas 5 ini. Tidak boleh menyapu. Contohnya, membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh malah. Contohnya, tidak boleh mencoret-coret meja. Kalau mau bertanya atau berpendapat harus angkat tangan. Kalau mau ke toilet harus izin. Nah, seperti itu. Tidak boleh menyapu. Apa saja silakan sambil tulis di sini. Paham? Ada pertanyaan? Ada. Silakan ditulis ya. Bu, yang tidak boleh dilakukan di kelas 5 ini. Boleh, terserah, bisa yang tidak boleh ataupun yang boleh. Kami membuat peraturan sendiri. Aku memilih tidak boleh. Ibu kasih dua ya, kasih dua ya. Buat apa? Siapa peraturan? Diberi poin-poin atau nomor. Peraturan ya, keyakinan kelas kita. Diberi nomor poin-poin atau nomor. Itu ya siapa peraturan? Jangan baliknya. Ini ya. Kalau cuma buat satu gimana? Kayak apa? Ini satu aja. Cuma ada peraturan satu aja di kelas. Gak maksudnya peraturannya yang boleh dan tidak boleh, tapi aku memilih yang tidak boleh dilakukan. Bu, coba sana. Oke. Silakan ditempel di atas. Tempel lagi. Di kertas yang putih. Kenapa? Ini nanti kasih selesai. Ya, kami tempel di baju. 4 gak bawa, Bu? Boleh. Silakan. Boleh. Oleh mana satu di kelas ini? Satu sini. Kelas harus selalu rapi. Melepaskan. Juga boleh ya. Masuk kelas, melepas sepatu. Lepas sepatu ketika masuk kelas. Oh, udah sesuai peraturan. Baik anak-anak, ini tadi adalah kesepakatan kelas kita bersama yang sudah kalian utarakan. Terdapat 14 kesepakatan. Nah, kita akan merangkumnya menjadi beberapa bagian saja supaya tidak terlalu banyak nanti menulisnya, ya. Seperti ini, membayar kas, terus melepas sepatu, dan ini, nah ini termasuk adalah tanggung jawab, iya kan? Yang terakhir menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun termasuk juga mana tadi ya? Tidak boleh bertengkar ini, tidak boleh bising atau berisik. Nah, itu menjaga sopan santun. Doa. Apakah kesepakatan ini bisa disepakati menjadi sebuah keyakinan kita bersama? Bisa. Apakah bisa? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Alim selaku Kepala Sekolah SDN Binarum dan Bapak Ibu guru yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, dalam aksi nyata dari modul 1 yang sudah saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak, saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman implementasi dalam menerapkan budaya positif. Semoga setelah pemaparan saya bisa menjadi masukan tambahan materi untuk Bapak Ibu sekalian.
sebelumnya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sedih. Sedih kenapa Ibu? Kira-kira badan. Ya. Semoga hari ini terlalui dengan semangat yang baik dan positif. Amin. Amin. Oke, langsung saja. Saya termasuk calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Lamongan akan menyebarkan pemahaman dan implementasi pengalaman budaya positif. Dalam budaya positif, konsep intinya terdapat 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, perubahan dengan paradigma baru. Kita ketahui bahwa pembelajaran paradigma baru adalah sebuah pembelajaran yang diarahkan pada penguatan kompetensi serta pengembangan karakter yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di mana pada saat ini kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, dengan perubahan paradigma baru ini diharapkan kita bisa mendidik murid-murid kita yang ada di sekolah kita ini dengan memiliki dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila. Sebelum kita masuk ke miskonsepsi teori kontrol, coba Bapak Ibu sekalian genggam tangannya. Genggam masing-masing tangannya, ibaratkan di dalam tangan ini Bapak Ibu sedang menyimpan sesuatu rahasia. Coba ya, buka rahasianya. Bolehkah saya lihat apa yang digenggam di dalam tangan? Tidak boleh, kan ini rahasia. Ayolah, nanti saya bayar berapapun itu. Ayo, itu sebuah rahasia Bapak Ibu. Sekarang buka dong. Mau tahu aja. Kalau ditanam kalau rahasia kan ada dalam hati. Kalau gitu disebutkan aja. Ayo dong. Rahasia kan tidak diceritakan. Hanya saya sudah Nah, hati. Bapak Ibu, ilustrasi seperti ini apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu? Saya sedang melakukan ilustrasi apa itu? Berkaitan dengan miskonsepsi teori kontrol. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi bukankah jika ingin membuka tangan, membuka genggaman, ya sudah saya bukakan. Ilustrasi dari Ibu Har, saya tidak mau membukakan. Dengan apapun itu, dengan bercerai seperti apapun itu, saya nggak mau membuka. Ya udah, saya nggak mau. Intinya adalah diri kita yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, masuk ke miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kenapa ilusi? Karena murid bisa menurut itu jika dia mau mengontrol dirinya sendiri, bukan guru. Ayo nak, baris yang rapi. Ya, biasanya seperti itu ya. Berarti ada tekanan. Dia mengikuti aturan, dia mengikuti semua karena supaya tidak ada hukuman. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memeriksa. Yang selanjutnya, disiplin positif.
Pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih menekankan penanaman motivasi internal dalam diri yang memungkinkan siswa dapat mengontrol tindakan mereka sendiri dan menghargai diri. Dengan disiplin diri, siswa tidak mudah terpengaruh pada adanya penghargaan atau hukuman. Nah, di dalam disiplin positif ini diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai kebijakan universal, di mana nilai-nilai kebijakan universal tersebut adalah nilai-nilai yang diyakini kita semua. Contoh yang kemarin di kelas 5, pertama kali melakukan pertemuan saya membuat keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas ini, setiap keyakinan kelas ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai universal yang sedang kita yakini secara bersama. Contohnya nilai-nilai kebijakan universal yang pertama adalah tanggung jawab, mandiri. Nah, itu merupakan nilai-nilai positif. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 bagian. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara ketiga motivasi perilaku manusia, yang pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal. Nah, diharapkan kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan motivasi internal yang ada di dalam diri siswa. Di mana kita ketahui bahwa selama ini ternyata motivasi yang timbul dalam anak-anak merupakan motivasi eksternal. Anak-anak tidak mau melakukan sesuatu atau sesuai dengan aturan supaya tidak mendapat hukuman, supaya mendapatkan penghargaan. Bu, saya mau mengerjakan dan dapat 100. Itu termasuk motivasi eksternal. Nah, ternyata di dalam motivasi tadi ada penghargaan yang sama dengan menghukum. Apa saja itu? Yang pertama, dia penghargaan tersebut pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, penghargaan yang tidak efektif. Jika penghargaan tersebut diberikan secara terus-menerus, lama-kelamaan tidak akan efektif. Ini pernah saya terapkan waktu mengajar sebelum di sini. Saya menerapkan ada bintang cerah dan bintang redup. Setiap kali siswa yang sudah mendapatkan bintang cerah, lama-lama akan tidak efektif penghargaan tersebut. Mereka menyepelekan, pasti saya nanti yang mendapatkan bintang cerah, pasti saya, seperti itu. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Di mana penghargaan menghukum ini contohnya ada peringkat 1, peringkat 2, sampai peringkat yang terakhir. Nah, bagi yang peringkat 1, dia akan merasa terhukum jika dia tidak mendapatkan peringkat 1. Karena dari awal sudah mendapatkan peringkat 1. Yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap manusia yang berperilaku pasti atas dasar pemenuhan kebutuhan. Sama halnya dengan murid-murid kita. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa saja siswa melakukan sesuatu yang negatif. Nah, kemarin
ada yang melanggar aturan. Ternyata siswa tersebut ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga kita harus bisa mengolah dan menunjukkan, mendorong ke arah yang lebih positif lagi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Dalam kontrol guru terdapat 5 posisi. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu ini ada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Teman. Saya kemarin juga seperti itu. Saya sebagai teman dan pemantau. Jika terdapat siswa yang melanggar aturan, ayo kemarin kita sudah membuat aturan seperti ini, diingat-ingat aturannya, nanti konsekuensinya bagaimana. Nah, itu termasuk pemantau. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dalam sebuah kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bapak Ibu, jika ada siswa yang tidak lengkap ketika upacara bendera, kira-kira Bapak Ibu akan berbuat seperti apa? Memposisikan diri di mana? Bisa angkat tangan? Untuk menunjukkan dia, silakan. Pemantau. Pemantau, bagaimana caranya? Dilihat. Ya. Kemudian Melakukan percakapan yang seperti apa? menanyakan Iya. kenapa kok tidak memakai atribut. Lanjut. Kemudian dari alasan itu nanti kita tahu masalahnya. Kemudian nanti kita akan membuat solusi untuk mengatasi masalah itu. Oke. Posisi pemantau. Yang lainnya ada yang temannya? Ya. Ayo nak, kenapa kok nggak lengkap atributnya? Seperti itu ya. Saya juga seperti itu kemarin. Sebagai penghukum, karena kamu sudah tidak lengkap, maka konsekuensinya hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum, ya, 5 menit saja selesai. Ada juga lari keliling lapangan 2 kali, atau silakan mengambil sampah yang ada di lapangan dibersihkan. Ada lagi menyapu halaman sampai bersih. Ini sebagai penghukum, jadi memberikan hukuman atas kesalahannya. Posisi pembuat merasa bersalah. Apa biasanya yang diucapkan? Berapa kali ibu sudah ingatkan, kamu membuat ibu kecewa. Dengan perkataan seperti itu, otomatis dalam diri siswa itu, oh iya ya, aku sudah membuat ibu kecewa dengan apa yang saya perbuat. Seperti itu ya. Selalu tidak lengkap, kamu benar-benar mengecewakan. Apa? Membuat anak itu merasa rendah. Kamu membuat ibu merasa gagal menjadi guru buat kamu. Siswanya itu seperti apa perasaannya jika diucapkan seperti itu? Ibu malu menjadi wali kelas kamu. Nah, kalau anak-anak membuat gurunya malu, nah itu pasti dia rasa percaya dirinya berkurang. Posisi selanjutnya sebagai teman. Ayo dong, biasanya sambil agak merayu gitu ya. Nada bicaranya itu seperti teman. Ayo dong,
bahas ini sebelumnya. Ya sudah, nanti Ibu bantu. Akhirnya apa yang timbul pada diri siswa? Dia akan menganggap guru sebagai teman, yang artinya Ahmed ya meremehkan guru. Iya, melanggar lagi, seperti itu. Iya, enggak. Kalau sebagai teman, sudah, guruku temanku, apa seperti itu ya. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, yang sudah diutarakan tadi ya. Bapak menunggumu di lapangan setelah upacara selesai. Sebagai konsekuensi kamu. Nah, karena apa? Disesuaikan dengan aturan yang ada. Tidak ada alasan kamu telah melanggar aturan, jadi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Aturannya seperti ini. Nah, jika upacara memakai atribut lengkap, tapi tidak memakai, kamu akan menanggung konsekuensinya. Apa yang kamu lakukan itu salah. Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu kan sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, biasanya itu yang diucapkan oleh guru sebagai pemantau. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Biasanya guru yang memiliki posisi sebagai manajer akan mengucapkan atau memberikan pernyataan seperti berikut. Apakah kamu tahu peraturan sekolah tentang atribut saat upacara? Jadi tanyakan kembali kepada muridnya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Melakukan kesalahan tadi pasti ada suatu alasannya. Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaikinya? Peraturan mana yang harus dilanggar? Nah, di dalam posisi manajer ini, posisi manajer akan membuat suatu masalah yang dibuat oleh siswa tadi menjadi pengalaman belajar mereka, dan akan mengembalikan pada keyakinan yang sudah disepakati. Terakhir akan bersama-sama membantu untuk memperbaikinya. Kita lakukan demi saya ya. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Teman. Guru sebagai teman. Nah, yang ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, ditanyakan kembali bagaimana peraturan kelas. Kenapa harus keyakinan? Sini juga saya kemarin membuat keyakinan kelas, bukan apa sama dengan tata tertib. Tata tertib, ya, tata tertib dengan peraturan itu hampir sama, tapi keyakinan itu, kenapa kok kita mengambil kata keyakinan? Keyakinan kalau dari kesepakatan bersama guru dan murid. Nggih. Anak-anak ingin kelas ini tuh ya seperti apa? Ingin nanti kalian di kelas ini tuh bagaimana? Nah, jika anak-anak sudah mengutarakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka yakini, pasti mereka akan berangkat dari kalimat anak-anak yang Bu saling meminjamin jika ada yang tidak membawa pensil, ada yang tidak membawa buku. Nah, seperti itu. Nanti dibuat menjadi satu nilai kebijakan universal, yaitu kerjasama. Nah, saling tolong-menolong masuk di dalam situ. Karena jika di sebuah peraturan itu keluar dari satu orang tertentu. Saya mengeluarkan peraturan seperti ini, jadi kalian harus mematuhi peraturan saya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kalimat-kalimat positif.
menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini dilakukan untuk dapat menciptakan, mendorong, menumbuhkan, mengembangkan sikap mandiri dan tanggung jawab pada diri anak. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Biasanya pernyataan yang diucapkan yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu di sini tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin menemukan solusi bersama-sama. Siswa jika langsung disalahkan, kamu itu salah, identitasnya dia merasa kurang. Wah, saya itu sudah membuat salah, apa yang saya lakukan salah. Nah, apa nanti ya jika kita melakukan seperti itu? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu, memenuhi kebutuhan dasar manusia yang saya jelaskan tadi ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kita gali kebutuhan apa yang ingin anak penuhi. Apakah bertahan hidup, apa rasa ini diterima, atau kekuasaan, kebebasan. Nah, pasti akan ada alasannya. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama tadi. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, biasanya apa yang akan diucapkan? Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dikembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Mereka akan menelaah kembali, ulang apa yang sudah saya lakukan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita. Berikut merupakan contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, yang pernah saya terapkan di kelas. Ya, memang ya. Nah, Bapak Ibu, itulah pemaparan saya hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.